Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak di sini, Bapak Budi Setiawan. Di pertemuan kali ini kita akan belajar IPA terapan dan materi yang akan kita pelajari adalah materi makromolekul. Jadi nanti kita akan mempelajari apa itu makromolekul. Makromolekul itu isinya apa aja? Mungkin seperti nanti kalian akan belajar tentang karbohidrat, protein, lemak, dan minyak. Nanti kalian akan belajar di situ. Jadi Bapak mohon untuk anak-anakku yang sedang menonton ini dan sedang belajar ini, dipersilakan untuk menyiapkan alat tulisnya, buku, pulpen, pensil, tip X, dan lain-lain untuk mencatat. Dan setelah materi ini selesai, silahkan kalian buat peta konsepnya. Dipersilakan kepada anak-anakku untuk mempersiapkan alat tulisnya. Bapak akan beri waktu kalian selama 30 detik dimulai dari sekarang. Semangat! Ya anak-anakku, terima kasih yang sudah mengambil alat tulisnya. Kita akan mulai belajarnya di sini. Yang kita bahas ini adalah makromolekul sekarang. Di materi makromolekul ini, sebelumnya apakah kalian sudah tahu tentang makromolekul? Kemungkinan besar di antara kalian semua mungkin ada yang udah tahu dan banyaknya yang belum tahu ya makromolekul. Padahal dalam kehidupan sehari-hari pasti ini udah nggak asing lagi dengan bahan-bahannya kayak bahan makanan. Karena makromolekul itu salah satunya itu adalah bahan makanan. Seperti apa? Seperti beras, jagung, daging, tempe, tahu. Nah itu udah termasuk dari bahan makromolekul. Kamu juga pasti udah mengenalnya sih sebagai beberapa jenis plastik juga, itu juga termasuk makromolekul. Tapi untuk plastik dan polimer kita akan belajar di bab yang selanjutnya. Sekarang kita akan fokus dulu secara umum tentang makromolekul. Jadi sesuai dengan namanya, jadi makromolekul itu berarti makro, berarti molekulnya besar. Terus molekul artinya molekul, jadinya makromolekul itu molekul yang besar dengan berat molekul yang besar juga. Jadi semuanya serba besar, ya. Sekali lagi, makromolekul itu molekulnya besar dengan berat molekulnya juga yang besar. Jadi kalau kalian tahu sebenarnya tubuh jadinya kan. Jadi kalau kalian tahu sebenarnya tubuh manusia itu terdiri itu atas makromolekul dan makromolekul. Gimana ya? Makromolekul. Jadi yang biasa kita kenal sebagai pertama karbohidrat, yang kedua protein, yang ketiga lemak atau bisa minyak juga. Nah sekarang coba kita pikirkan sama-sama. Apa sih persamaannya dan apa sih perbedaannya di antara bahan makan itu, antara karbohidrat, protein, dan lemak? Kira-kira apa? Coba oleh kalian silahkan cari persamaan dan perbedaan antara karbohidrat, lemak, dan protein. Oke? Dan juga kalian udah tahu belum sifat-sifat makromolekul? Kita akan bahas di sini. Oke, tetap stay ya. Tetap stay, ya kalian harus tetap stay lah. Jadi di pembahasan ini mari kita lanjut lagi. Kita ke arah makromolekul. Yang tadi sudah dijelaskan, makromolekul itu kan molekul yang besar ya. Dari molekulnya besar dan beratnya juga yang cukup besar. Karena kenapa? Di makromolekul itu biasanya memiliki ikatan-ikatan yang cukup panjang.
ikatan karbon, hidrogen, oksigen yang cukup besar. Kita akan mulai dulu dari karbohidrat. Pasti kalian semua udah pada tahu, salah satu yang sering kita makan itu mengandung karbohidrat. Bahan mentahnya itu beras. Setelah jadi, dia menjadi nasi. Jadi, kalau secara umum itu, karbohidrat itu sebenarnya salah satu polimer alami. Nanti polimer yang akan kalian pelajari setelah ini. Jadi karbohidrat itu sebenarnya berasal dari tumbuh-tumbuhan yang terdiri dari unsur apa aja? Dari C, H, dan O. Dengan rumus molekulnya CN, H2ON. Bapak ulangi ya. Silahkan kalian bisa menuliskannya. C, N kecil, dalam kurung H2O, tutup kurung N kecil. Jadi sebenarnya istilah karbohidrat ini diambil dari kata karbon dan hidrat atau air. Kenapa? Karena tadi dari rumusnya juga C, H2O. C-nya itu karbon, H2O-nya itu adalah air. Selain itu juga karbohidrat juga dikenal sebagai nama gula. Kenapa nama gula? Bisa sakarida atau glukosa dan lain-lain. Tapi lebih dominan ke nama sakaridanya. Atau dengan bahasa Latin saccharum, ya, gula. Jadi senyawa karbohidrat ini mudah ditemukan di kehidupan sehari-hari. Bisa berupa yang tadi beras, gula pasir, di buah-buahan, gula tebu, air susu, jagung, gandum, ubi, kentang, singkong. Itu semuanya ada, cuman tingkatannya yang berbeda. Yang mana banyak mengandung karbohidrat, yang mana yang sedikit mengandung karbohidrat. Jadi apa sih yang membedakan bahan-bahan tersebut? Sebenarnya membedakan itu berdasarkan dari jumlahnya, jumlah dari sakaridanya. Yang dimana kandungan karbohidrat itu bisa digolongkan menjadi yang pertama itu bisa monosakarida. Yang kedua itu bisa disakarida. Dan yang ketiga itu ada polisakarida. Bapak ulangi lagi ya. Yang pertama ada monosakarida. Yang kedua ada disakarida, dan yang ketiga ada polisakarida. Contohnya gini deh, gula pasir dan buah-buahan itu sebenarnya mengandung monosakarida. Gula tebu dan air susu itu mengandung disakarida. Sedangkan beras, jagung, gandum, ubi jalar, kentang, singkong itu mengandung polisakarida. Nah, coba kita akan kupas lagi lebih dalam ya. Dari ketiga tadi Bapak akan coba bahas sedikit-sedikit dulu. Mulai dari monosakarida. Namanya juga monosakarida. Mono ini bukan nama orang ya. Mono ini jadi nama kalau di susunan tabel dari persenyawaan. Mono itu artinya sendiri. Sendiri itu artinya satu. Satu itu artinya jomblo. Jadi mono itu si jomblo. Monosakarida. Berarti dia sendirian. Gulanya tuh sendirian. Jadi monosakarida tuh secara ilmiahnya tuh apa sih? Nah, monosakarida adalah karbohidrat yang paling sederhana karena hanya terdiri dari satu unit sakarida. Jadi suatu monosakarida itu mengandung gugus karbonil dan hidroksil. Bagaimanakah cara menggolongkan monosakarida? Yuk coba kita kupas nih. Jadi sebenarnya ada cara-caranya. Cara mengetahui monosakarida itu ada uji dan bisa dilihat dari struktur yang ada. Kalian nanti bisa cek di YouTube Bapak. Itu di situ nanti ada penjelasan lebih detailnya lagi. Ini Bapak beri secara umum dulu. Dan dari yang monosakarida, si jomblo ini, monosakarida ini sebenarnya kita akan coba membandingkan dari kemungkinan dari 3 senyawa. Jadi nanti ada, silakan kalian tulis juga sambil menulis. Yang pertama itu ada glukosa, yang kedua ada galaktosa, dan yang ketiga ada fruktosa. Di antara ketiga itu, mana yang termasuk monosakarida? Ingat, monosakarida itu memiliki gugus fungsi gugus karbonil.
Gugus karbonil itu gugusnya itu C, terus tangannya 2 berikatan dengan O. Jadi karbon berikatan dengan oksigen, berikatannya itu dengan berikatan 2 tangan. Dan gugus hidroksil. Gugus hidroksil itu yang Bapak pernah jelaskan, gugus OH-. Gugus OH, sorry. Nggak pakai min, jadi gugus OH. Gugus hidroksil. Nah, ini gugus alkohol. Jadi sebenarnya monosakarida ini dapat dikelompokkan berdasarkan letak gugus karbonilnya. Jika letak gugus karbonilnya di ujung, berarti monosakaridanya digolongkan ke dalam golongan aldosa. Sekali lagi, aldosa. Disebut aldosa karena gugus karbonil yang berada di ujung membentuk gugus aldehid. Nanti Bapak akan lebih rinci lagi di YouTube Bapak, nanti bentuk-bentuk dari gugus ya. Terus jika gugus karbonil terletak di antara alkil, berarti gugus fungsional digolongkan sebagai golongan ketosa. Disebut ketosa karena gugus fungsi karbonil membentuk gugus keton. Jenis monosakarida yang tergolong dalam aldosa adalah glukosa dan galaktosa. Sedangkan yang tergolong ketosa adalah fruktosa. Kalian bisa lihat gugus-gugusnya atau strukturnya di internet. Kalian cukup ketik glukosa. Jadi rumus bangun dari glukosa atau struktur dari glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Kalian bisa nanti lihat di situ ada gugus karbonil dan ada juga gugus dari hidroksilnya. Oke, monosakarida itu banyak ditemukan di alam. Jadi kalian semua tahu nggak? Sebenarnya itu bahan apa aja sih yang mengandung monosakarida? Jadi kayak misalnya glukosa. Glukosa itu kan banyak ya, banyak di alam. Jadi contohnya di mana coba? Contohnya itu ada di buah-buahan. Makanya ketika kalian makan buah-buahan, itu akan lebih terasa manisnya. Sebenarnya itu salah satu golongan karbohidrat, yaitu golongan monosakarida. Tapi buah-buahannya itu yang sudah matang. Jadi kalau misalnya buahnya sudah matang, itu buahnya nanti lebih manis. Atau bahkan anggur, kalian tahu anggur? Pasti tahu ya, pasti udah pernah nyobain lah ya anggur. Nah, anggur itu sebenarnya memiliki monosakarida yang cukup tinggi. Kenapa? Karena dia memiliki gugus C dan O atau karbonil dan juga gugus hidroksil yang cukup banyak di sana. Atau monosakaridanya itu cukup banyak ada di anggur. Bahkan anggur yang memiliki banyak gugus hidroksil itu banyak dilakukan fermentasi sehingga membentuk alkohol. Jadi anggur yang sudah difermentasi nanti akan berubah buah anggur yang sudah difermentasi nanti akan berubah menjadi minuman beralkohol. Makanya kalau kalian suka nonton tuh di film-film yang film-film barat gitu kan. Nah, film-film itu kan suka ada anggur yang difermentasi, itu kan karena kadar gulanya yang cukup tinggi. Kadar dari glukosa ini yang cukup tinggi di mana mereka difermentasi dibuat menjadi minuman yang beralkohol. Dan kalian tahu nggak sebenarnya darah manusia juga itu mengandung glukosa. Glukosa itu biasanya kita sebut dengan gula darah. Makanya kalau misalnya dicek, ada cek gulanya dulu ya. Nah, ada penyakitnya juga ya, ada penyakit gula. Itu indikasinya dilihat dari gula darahnya atau dari glukosanya. Dan juga fruktosa. Fruktosa itu sebenarnya sering ditemukan dalam bentuk campuran dengan galaktosa. Fruktosa ini banyak terkandung di dalam buah-buahan dan madu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan silahkan kalian bisa menulis di kolom komentar. Kalau yang ini mendengarkannya di YouTube ya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Tapi kalau kalian yang mendengarkannya di podcast, kalian bisa langsung ngechat Bapak. Tapi bersabar untuk tunggu jawabannya karena yang ngechat cukup banyak. Bukan sombong, ini Bapak bukan sombong. Tapi memang ngechatnya banyak karena banyak yang menanyakan pasti, nggak cuman
IPA doang, tapi nanti ada mata pelajaran SIMDIK, ada juga mata pelajaran yang di SMP juga. Jadi harap bersabar ya. Yang pertama tadi monosakarida, sekarang yang kedua. Yang kedua ada disakarida. Atau lebih efisiennya kita gabungkan aja deh. Disakarida dan yang ketiga polisakarida. Jadi kan sebenarnya kalian udah tahu ya. Karbohidrat itu dikelompokkan menjadi monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Jadi disakarida itu tersusun dari dua monosakarida. Di artinya dua, sakarida artinya gula tadi. Jadi dari dua monosakarida. Sedangkan polisakarida itu tersusunnya lebih dari dua monosakarida. Jadi contohnya gini deh. Kalau disakarida itu ada yang namanya sukrosa, maltosa, laktosa. Ya, disakarida itu ada sukrosa, maltosa, dan laktosa. Sukrosa berasal dari mana sih? Kan tadi katanya disakarida. Dari dua monosakarida. Jadi sukrosa itu terbentuk dari glukosa dan fruktosa. Dua monosakarida. Dan yang berikutnya ada maltosa yang tadi Bapak sebut. Maltosa terbentuk dari glukosa dan glukosa. Yang terakhir ada laktosa. Laktosa terbentuk dari glukosa dan galaktosa. Nah, itu disakarida. Jadi dua monosakarida dapat dibentuk disakarida melalui ikatan glikosida. Jadi ikatan glikosida ini ikatan yang menghubungkan antar monosakarida. Jadi ikatan ini itu biasanya, bukan biasanya ya, ikatan ini tuh digabungkan dengan adanya oksigen. Jadi oksigen itu yang membantu mengikat antara kedua monosakarida tersebut. Oke. Itu disakarida. Sama halnya di polisakarida. Hanya saja di polisakarida itu mengandung lebih banyak monosakarida dibanding disakarida. Karena kenapa? Karena kan poli itu lebih dari dua. Jadi contohnya polisakarida itu antara lain ada pati atau amilum. Ada juga glikogen, ada juga selulosa. Jadi sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Apabila ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar, atau yang kalian mendengarkan di podcast, kalian juga bisa mencatat dulu, nanti chat ke Bapak. Nah, jadi yang pertama itu ada karbohidrat. Kita lanjut lagi ke protein. Jadi protein ini, ada yang tahu nggak protein itu adanya di mana aja? Pasti banyaknya ini berpikiran protein itu adanya di telur. Karena memang orang itu identik yang berprotein telur pasti. Yang berprotein daging. Faktanya protein itu sebenarnya karena mereka ada asam aminonya. Jadi nggak cuman di telur dan daging. Di kacang-kacangan ada protein. Karena kacang-kacangan mengandung asam amino juga. Jadi secara harfiah istilah protein ini diambil dari bahasa Yunani. Apa sih bahasa Yunaninya? Proteios. P-R-O-T-E-I-O-S. Atau artinya itu pertama atau utama. Jadi protein ini tersusun atas beberapa asam amino tuh yang Bapak sebut tadi. Asam amino, ya. Asam amino sendiri adalah senyawa turunan dari asam karboksilat yang mengandung gugus amina. Gugus amina, ada yang tahu gugus amina itu gugus NH2, ya. Gugus NH2. Nah, asam amino merupakan turunan dari karboksilat yang mengandung gugus karboksil dan gugus amina. Kalian bisa cek dari asam amino turunan karboksilat itu di YouTube juga ada, di YouTube Bapak juga ada. Dari turunan karboksilatnya ya. Jadi nanti
asam amino yang ada di karboksilat itu dia akan membentuk atau akan bergabung sehingga membentuk protein. Jadi ikatan yang menggabungkan antara asam amino itu disebut ikatan peptida. Sekali lagi, ikatan yang menghubungkan antara asam amino itu disebut ikatan peptida. Ya, ikatan yang membentuk protein yang menghubungkan antar asam amino itu disebut ikatan peptida. Contoh-contohnya apa sih dari asam amino itu? Contohnya itu ada glisin, ya. Contohnya yang pertama ada glisin, yang kedua ada alanin, yang ketiga ada fenilalanin. Itu contoh-contohnya. Jadi kalian tahu nggak protein itu yang dapat menghasilkan asam amino dari asam amino tersebut? Bener nggak? Tahu nggak? Ya, dengarkan penjelasan ini. Jadi jumlah asam amino itu yang terkandung dalam protein dapat 2, 3 atau lebih dari 3. Protein ini yang tersusun dari 2 asam amino disebut dipeptida. Sedangkan protein yang tersusun atas 3 asam amino disebut tripeptida. Adapun protein yang tersusun atas lebih dari 3 asam amino itu disebut polipeptida. Ini hampir sama dengan yang tadi gula. Kan kalau yang tadi gula itu ada satunya ya, satu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Kalau ini ada dipeptida, dua asam amino, dipeptida, tripeptida, 3 asam amino, dan ada juga polipeptida itu lebih dari 3 asam amino di protein ini. Contohnya gini deh yang ada di tubuh kita. Jadi di tubuh kita itu sebenarnya ada hemoglobin. Hemoglobin itu tersusun atas 4 polipeptida, yaitu 2 pasang unit alfanya dan betanya serta 1 molekul hem. Molekul hem itu, sebagai informasi ya, molekul hem itu senyawa organik yang menyebabkan darah berwarna merah. Makanya hemoglobin itu berwarna merah karena ada molekul hemnya. Terus dari karbohidrat kita ke protein. Dari protein kita ke lemak berarti ya. Oke, dari yang tadi itu, dari yang 2 itu apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian bisa tulis di kolom komentar atau bisa dicatat dulu, nanti kalian bisa chat ke Bapak langsung pertanyaannya apa. Yang ketiga, yang pertama itu ada karbohidrat, yang kedua itu ada tadi protein, dan yang terakhir ini ada lemak. Dalam kehidupan sehari-hari kita nih ya, kita ini pasti udah tahu, udah sering ngedengar lemak, minyak itu udah sering. Bahkan kalau perempuan tuh udah sering ke warung beli minyak. Tapi nggak beli lemak ya, beli minyak bilang ya. Pada dasarnya itu lemak sama minyak itu hampir sama ya. Jadi gini nih, lemak dan minyak itu merupakan ester dari asam lemak dan gliserol. Nah, itu yang benar, gliserol ya. Ejaannya GLISEROL, gliserol. Ya, itu dari asam lemak dan gliserol itu maka disebut dengan trigliserida. Jadi dari ester itu, lemak dan minyak itu sama-sama merupakan ester dari asam lemak dan gliserol yang disebut dengan trigliserida. Jadi strukturnya itu memiliki gugus alkil. Jadi ada gugus alkilnya yang merupakan gugus nonpolar dengan jumlah atom karbon antara 11 sampai 23. Dan lemak dan minyak itu sebenarnya memiliki rumus dan struktur umum yang sama.
struktur umum ya, struktur umumnya sama. Jadi lemak dan minyak itu pasti sama struktur umumnya. Tapi secara spesifik dikelompokkan lagi mereka akan lebih berbeda. Nah, pada umumnya lemak ini berasal dari hewan. Lemak ini umumnya berasal dari hewan, kecuali lemak coklat ya. Jadi kayak misalnya mentega, margarin, minyak tumbuhan, minyak hewan, susu, dan kacang-kacangan merupakan contoh bahan yang mengandung lemak. Tapi pada dasarnya lemak itu umumnya ada dari hewan. Jadi lebih banyak lemak di hewan dibanding di tumbuh-tumbuhan. Tapi ada di tumbuh-tumbuhan juga. Terus adapun minyak pada umumnya berasal dari tumbuhan. Jadi beberapa contoh minyak pasti kalian tahu nih. Yang pertama ada minyak kelapa. Yang kedua ada minyak kedelai. Yang terakhir ini paling jarang, ada minyak jagung. Itu contoh-contohnya. Berhubungan dengan minyak dan lemak. Jadi dalam kehidupan sehari-hari ini lemak dan minyak ini banyak digunakan dalam proses pengolahan makanan. Minyak goreng digunakan untuk menggoreng. Lemak pada hewan sebagai sumber kalorinya. Sedangkan mentega untuk bahan pembuat kue, roti, dan juga pemberi aroma dan penambah rasa sehingga lebih gurih. Jadi dari manfaat-manfaat tersebut sebenarnya ada penggunaan lemak juga itu ada yang membahayakan kesehatan juga. Contohnya kalau minyaknya udah dipakai sampai hitam sampai berkali-kali itu bisa membahayakan terhadap kesehatan. Kenapa? Karena asam lemaknya menjadi asam lemak jenuh. Nah, asam lemak jenuh ini dapat meningkatkan jumlah kolesterol yang ada di dalam darah dan berujung pada penyakit jantung koroner dan hipertensi atau darah tinggi. Jadi untuk itu gunakanlah minyak goreng yang mengandung asam lemak tak jenuh karena tidak meningkatkan kadar kolesterol dalam darah, bahkan dapat menurunkannya. Jadi pakailah minyak yang baik. Kalau minyak udah dipakai sekali, ya tolong jangan dipakai untuk yang berulang kalinya karena minyaknya ikatannya akan hancur menjadi minyak yang jenuh. Kalau minyak jenuh nanti bisa menimbulkan penyakit. Dari ketiga penjelasan itu dari makromolekuler. Silahkan kalian membuat peta konsepnya. Dari ketiga penjelasan itu ada ada karbohidrat, protein, dan lemak. Silahkan kalian buat peta konsepnya. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa bertanya ke Bapak, bisa chat ke WhatsApp Bapak. Dan insya Allah untuk pertemuan selanjutnya kita akan menggunakan aplikasi video conference. Jadi nanti langsung kita tatap muka. Nanti Bapak akan share video conference-nya, aplikasi video conference-nya. Jadi kita melakukan metode daring secara bersama-sama. Jadi semuanya bisa terlihat di situ.